Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, kita berjumpa kembali pada acara menyapa hari ini. Salam. Pada pertemuan kita kali ini, saya memberikan kesaksian khusus yang saya anggap ini sesuatu yang berkesan dan pengalaman sekali seumur hidup bagi saya, yaitu peristiwa di mana saya ditabiskan pendeta di gereja asal di Pulau Nias, yaitu gereja ONKP. Setelah 3 tahun kami melayani di Pematang Siantar, di gereja dan sekolah Kristen Kalam Kudus, gereja ONKP oleh BPH Sinode meminta kepada Kalam Kudus agar saya yang pernah mendapatkan beasiswa dari ONKP diperkenankan untuk ditabiskan pendeta di ONKP. Oleh karena ada kebutuhan yang mendesak di gereja ONKP yang ada di Medan, yaitu karena perkembangan jemaat ONKP yang dari Nias, ada mahasiswa, ada yang pindah bekerja di Medan, akhirnya makin banyak dan mendirikan gereja ONKP di Medan, satu demi satu dan bertambah. Nah, kebutuhan itulah diharapkan ada satu pelayan, terutama pendeta, yang bisa melayani dalam acara-acara penting dan terutama sakramen. Setelah pembicaraan demi pembicaraan, lalu melalui Sinode Kalam Kudus dan Gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar merekomendasikan, menyetujui permintaan tersebut. Dengan catatan, saya bisa membagi waktu di ONKP 1 kali sebulan atau sekali 2 bulan. Sedangkan pelayanan di gereja dan sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar tidak terganggu. Saya melayani seperti biasa. Demikian juga setelah saya direkomendasikan, maka saya dan istri bersama anak kami yang ketiga, yaitu Victor Daily, pulang ke Nias. Dan setelah kami sampai di Nias, segera kami bertemu dengan BPH, pengurus besar ONKP, terutama Bapak Eporus. Saya didampingi oleh seorang Bapak Pendeta untuk menemui pada pengurus besar. Setelah kami ketemu dan dibicarakan segala sesuatu, karena mereka memang sudah tahu sebelumnya. Lalu dibicarakan kapan pelaksanaannya, di mana tempat. Akhirnya setelah diadakan kesepakatan, lalu disampaikanlah kepada keluarga, kepada gereja, dan kepada rekan-rekan yang lain. Pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 1987 pada hari Minggu, yaitu di tengah-tengah ibadah umum di gereja. Dan dilaksanakan di tempatnya adalah Gereja ONKP Hiliziona, Bukit Sion di Fulolo, Kecamatan Lahemi, Nias Barat. Kenapa di gereja itu? Gereja ONKP Hiliziona adalah gereja asal saya, di mana keluarga saya di sana bertumbuh. Dan di gereja inilah saya dibaptis dan di sini. Pada hari Minggu itu
ketika mulai acara ibadah dan sampai pada acara khusus, yaitu penabisan pendeta. Saya dipanggil ke depan, didampingi oleh istri. Dan mulailah Bapak Eporus ONKP langsung memimpin, didampingi oleh badan pengurus besar, dan didampingi oleh bendahara umum, dan juga beberapa pendeta ikut hadir pada waktu itu. Pak Eporus, setelah dia bertanya tentang kesiapan saya untuk menjadi hamba Tuhan, di dalam khotbahnya ia mengutip Yohanes 15 ayat 16. Saya bacakan demikian. Tuhan itu sendiri mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Inti daripada khotbah Bapak Eporus adalah bahwa menjadi seorang hamba Tuhan adalah bukan kehendak manusia, tetapi panggilan dan kehendak Allah dan pengutusan Tuhan. Kita yang menjadi hamba Tuhan adalah hambanya Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja. Dia yang memanggil kita dan kita melayani pekerjaannya di bumi ini. Di dalam pelayanan itu, Pak Eporus juga menekankan bahwa Tuhanlah yang punya kerajaan ini, yang punya gereja, dan dialah yang memberikan pertumbuhan. Dia yang menyelamatkan jiwa-jiwa bagi gerejanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, setelah tanya jawab, kemudian Bapak Eporus memimpin untuk penghabisan. Pemakaian jubah dilaksanakan oleh bendahara umum langsung, Pendeta Asdaili. Kemudian didampingi oleh pendeta-pendeta lain. Lalu saya dipersilakan untuk berlutut dan diadakan penumpangan tangan atau penghabisan. Semua ini dilakukan, dipimpin oleh Pak Eporus bersama dengan pendeta-pendeta lain. Setelah penghabisan pendeta, ada wejangan-wejangan, dan kemudian saya dan istri dipersilakan untuk menyanyikan sebuah lagu komitmen. Di dalam bahasa Nias, lagu itu berjudul Ya Odomoi Enon Yesus. Aku mau jadi pelayan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesuai dengan firman Tuhan tadi, panggilan ini saya mengucap syukur kepada Allah. Saya terima sebagai anugerah. Dan saya menjalankannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Saya akui bahwa pimpinan Tuhan kepada saya dimulai ketika saya masuk sekolah teologi di STT Oikumene di Medan. Itu adalah merupakan panggilan kepada saya. Kemudian setelah saya bertobat dan mempersembahkan diri sungguh-sungguh, pindah ke Saat Malam. Dan di sana saya menyelesaikan kuliah. Saya mulai kembali dari tingkat 1 sampai tingkat 5 terakhir.
Menjelang saya selesai di saat kami mengakhiri dengan praktek 1 tahun. Sebenarnya, saya ingin sekali pulang ke Nias. Saya mau praktek 1 tahun ini, saya menyelesaikannya di gereja ONKP. Oleh sebab itu, beberapa kali saya tulis surat, tapi belum ada jawaban. Akhirnya, saat malang mengambil langkah supaya saya sebagai mahasiswa praktek 1 tahun tidak terlantar, maka saya ditempatkan di salah satu gereja, yaitu GP Kris di Kota Malang. Di situ langsung saya praktek 1 tahun. Tapi pertengahan saya praktek 1 tahun, saya dipindahkan untuk melayani di gereja dan sekolah Kristen Kalam Kudus Pekanbaru. Di sanalah saya menyelesaikan praktek 1 tahun dan menyelesaikan studi di saat malam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, setelah penghabisan tadi, beberapa minggu kemudian, saya ditugaskan oleh BPH ONKP untuk melayani sebagai pendeta resor ONKP di Medan. Dan saya menjalankan pelayanan itu selama 5 tahun, yaitu 1 periode di ONKP. Setelah itu, pendeta lain melanjutkannya. Pelayanan itu saya anggap sebagai suatu persembahan saya kepada Tuhan atas panggilannya, di mana saya masuk STT melalui ONKP, dan sekaligus juga sebagai ungkapan rasa terima kasih saya kepada ONKP, kepada gereja asal saya yang sudah mendukung saya menjadi hamba Tuhan. Pada kesempatan ini, dari semua perjalanan hidup saya sebagai hamba Tuhan, ketika saya merenungkan pimpinan Tuhan kepada saya, bagi saya ajaib. Tahap demi tahap yang menuntun saya. Ia memanggil saya, menuntut saya masuk STT Oikumene di Medan. Kemudian dari situ ia menuntut saya masuk STT Saat Malam. Kemudian dari situ ia menuntut saya bergabung di Kalam Kudus. Mulai yang 1/2 tahun itu di gereja Kristen Kalam Kudus Pekanbaru. Kemudian dituntun oleh Tuhan lagi bergabung dengan gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Kemudian pindah lagi ke Jayapura, sampai saya mengakhiri menjadi emeritus di gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Itulah perjalanan hidup saya. Dari semua pengalaman ini, saya boleh mengatakan dari tahun ke tahun, tempat yang satu ke tempat yang lain, Tuhan pimpin satu demi satu. Saya boleh melalui itu bersama keluarga adalah karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, penghiburan dari Tuhan. Maka kesaksian saya ini saya tutup dengan satu ucapan terima kasih. Pertama sekali, saya mengucapkan terpujilah Kristus Tuhan, yang adalah kepala gereja, yang sudah memanggil saya yang tidak ada apa-apanya ini menjadi hambanya dan menjadi salah seorang yang mengambil bagian di dalam pekerjaannya yang mulia di dunia ini. Kedua, kepada gereja Kristen Kalam Kudus, baik secara sinode dan secara khusus gereja dan sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, yang telah memberikan saya kepercayaan melayani di gereja dan di sekolah. Juga memberikan saya kepercayaan melayani di Pos PI Batang Toru dan Sibolga. Itu semua adalah karena kebaikan Tuhan.
Dan juga ucapan terima kasih sekali lagi kepada Gereja ONKP yang telah menolong saya, mendukung saya, dan memberikan saya motivasi. Secara khusus bagi ONKP, keluarga besar ONKP. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyebutkan beberapa nama orang-orang yang berperan penting dalam perjalanan hidup saya menjadi hamba Tuhan. Semua yang saya sebutkan ini, mereka sudah mendahului kita kembali kepada Bapa. Tetapi paling tidak, saya mengucapkan terima kasih ini kepada keluarga, bahwa orang-orang yang telah berperan penting ini dalam hidup saya, pelayanan mereka tidak sia-sia. Sudah terpatri di dalam hati sanubari saya. Yang pertama, orang tua kami, Bapak Gadau Daily, Bapak Amazasa almarhum. Beliau adalah inisiator yang mengusulkan saya pada sidang sinode besar di ONKP, supaya saya diterima dan diutus menjadi salah seorang utusan gereja masuk STT. Dan pada sidang itu disetujui. Walaupun pada waktu itu sebenarnya saya tidak tahu, tapi beliau ini yakin sekali bahwa saya siap. Akhirnya nanti ketika bertemu, dia menanyakan kepada saya, ke siapa saya? Ya memang betul. Saya menjawab, iya Pak, saya siap. Yang kedua, Bapak Pendeta Fosasi Daily Amarami, dan Bapak Pendeta Amarami Daily. Pada waktu itu adalah beliau sebagai Eporus ONKP. Bapak Eporus menyetujui dan merekomendasikan saya masuk STT. Pak Eporus ini, setiap kali saya libur ke kampung, saya sering ketemu beliau. Dan banyak konsultasi dan banyak belajar dari beliau tentang pengalaman pelayanan. Dan itu salah satu memberikan semangat kepada saya untuk menjadi hamba Tuhan. Dari anak-anak dan cucu-cucu beliau, cukup banyak yang menjadi hamba Tuhan, yang menjadi pendeta. Mereka cukup berhasil. Salah seorang tokoh nasional kita, yaitu Firman Jaya Daily SH. Dia adalah cucu daripada Bapak Eporus ini. Yang ketiga, Bapak SNK FG Gule, Ama Elizabeth Gule almarhum. Pada waktu itu dia adalah sekjen ONKP. Dia juga merekomendasikan dan berikan semangat kepada saya. Beliau yang mengurus segala surat-surat sehingga lancar dan saya masuk STT Oikumene di Medan. Yang keempat adalah Bapak SNK Yosia Daily, Bapak Amanefos almarhum. Beliau pada waktu itu adalah bendahara umum ONKP. Dia juga memberikan semangat kepada saya. Dia pernah mengatakan kepada saya, Yuridis, jangan takut. Tuhan mencukupi segala kebutuhan selama STT. Maju terus.
sampai berhasil. Itu memberikan saya kekuatan dan semangat. Kemudian yang kelima, Bapak Pendeta Van Gule, Bapak Pendeta Amazitame almarhum. Pada waktu itu, pada waktu saya ditabiskan pendeta, beliau inilah yang menabiskan saya memimpin ibadah penabisan atas diri saya sebagai pendeta. Dan dari salah seorang anak beliau, ada juga yang menjadi pendeta, yaitu pendeta Dr. Ranus Fatili Gule. Dan Bapak Pendeta Fatili Gule ini pun pernah menjadi Eporus ONKP. Ini sesuatu yang membanggakan. Kemudian yang keenam, kepada keluarga Bapak Pendeta Aseli Daily, Ama Medizine Daily almarhum. Beliau ini adalah anak daripada Bapak Gadau Daily yang mengusulkan saya untuk menjadi utusan ONKP menjadi pendeta. Pada waktu penabisan pendeta, Pendeta Asli adalah bendahara umum ONKP. Dia juga yang memberikan semangat kepada saya. Selama saya sekolah teologi, baik di Medan maupun di saat malam, dia sering berkonsultasi kepada saya, memberikan dorongan kepada saya. Kami berbagi pengalaman di dalam pelayanan. Bapak Asdaili, Pendeta Asdaili, banyak membantu saya. Bahkan ketika kami melangsungkan pernikahan, beliau ini yang banyak membantu kami, sehingga pernikahan kami bisa berlangsung dengan lancar dan baik. Yang ketujuh, orang tua kami SNK KDD Daily, Bapak Ama Yohianus Daily. Dia adalah salah seorang pengurus besar ONKP. Dia adalah guru kami, guru saya waktu SD. Ketika saya ditabiskan menjadi pendeta, dia ikut bahagia, senang. Karena muridnya di SD sekarang ditabiskan menjadi pendeta. Dia hadir pada waktu itu. Dan kedelapan, ucapan terima kasih kepada seluruh jemaat, para majelis dan pengurus gereja ONKP Hilisiona di Fulele. Oleh karena pelaksanaan penabisan pendeta adalah di gedung gereja ONKP tersebut. Seluruh jemaat merasa berbahagia oleh karena penabisan pendeta atas diri saya dilaksanakan di gedung gereja ini. Oleh karena mereka bersuka cita, mereka ikut merasa bahagia, mereka ikut merasa terhormat karena seorang dari anggota jemaatnya dulu sekarang ditabiskan di gedung gereja itu. Itu sebabnya seluruh jemaat itu juga menyambut dengan sukacita pelaksanaan penabisan pendeta di gedung gereja tersebut. Semua acara dan kebutuhan-kebutuhan dilakukan dengan penuh sukacita. Yang terakhir, ucapan terima kasih kepada kedua belah pihak keluarga kami. Keluarga saya dan keluarga istri saya. Dan adik-adik saya yang terus mendukung sejak saya kuliah. Mendukung dalam doa, memberikan perhatian, memberikan bantuan sampai saya selesai. Dan sepanjang pelayanan, dukungan doa dari keluarga sungguh nyata dan kami rasakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, demikianlah perjalanan hidup saya.
Tuhan memanggil saya menjadi hambanya, Tuhan juga menyertai sepanjang pelayanan. Itulah kesaksian saya ditabiskan menjadi pendeta di ONKP Nias. Segala kemuliaan dan hormat dan kuasa kepada Kristus sampai selama-lamanya. Amin.